Oke, orang-orang sekalian kita ngehantam lagi. Masih di edisi pakai baju Marsina, buatan Kontras. Ngebahas HAM bersama tamu. Tamu kita hari ini tidak ada yang lain yang suka nyekokin buku-buku sejarah, Bang JJ Rizal. JJ itu apa sih kepanjangannya? Itu nickname. Oh, itu nickname. Nama panggilan. Di kampung, gue tuh namanya sebenarnya Rizal. Ar-Rizalu Kawamuna ala Nisa. Keluarga mualim lah di Betawi, kayak kiai gitu. Jadi anak pertama cucunya yang ngasih nama dia Rizal katanya. Pakai J, DJ. Kayak di kampung manggilnya J, kemana J? Iya. Tiba-tiba gue di Belanda tahun 2002 diminta nulis kolom sejarah di Muson Het Indisman Blad. Gue nggak tahu di mana tuh. Iya, itu di Belanda lah pokoknya. Nah, terus gue ditanya lah. Ini namanya cuma Rizal doang. Mana nong, mana prenong katanya. Mana nama sendiri, mana nama keluarga. Yeah. Wah, gue bilang ini menghina sekali ya. Itu gue bilang Soekarno aja namanya cuma sepotong, nggak masalah. Gue bilang. Masa gue mesti 2 potong? Iya, terus dia jawab, ya kamu kan bukan Soekarno. Wah, aku udah ngajak aja. Lo bilang saya Megawati. Wah, gue nggak sanggup, Bos. Iya. Ntar kena. Nah, kemudian ngambek lah gue tuh ya. Tapi tulisan gue kirim. Begitu muncul tulisan pertama, namanya jadi JJ Rizal, tapi nggak pakai titik. Gue tanya kan, ini kenapa tulisnya JJ Rizal? Ya kamu kan di kampung dipanggilnya JJ. Jadi si Syor Bos itu, redakturnya, pernah nginep 3 bulan. Nah, dengarlah gue dipanggil JJ, jadilah namanya JJ. Buat keren juga ya. Ya udah gue pakai lah seterusnya itu. Jadi JJ Rizal tuh JJ itu dari antropolog Belanda ya? Ya, redaktur majalah Muson Het Indisman Blad itu. Si Syor Bos namanya. Itu sejarahnya itu ya? Iya, jadi kalau orang nanya JJ itu apa ya? Jejaka jomblo, gue bilang gitu. Ini promo. Promo, oke. Ini JJ Rizal. Dia sejarawan. Sejarawan yang cukup lugas. Bisa diuji, terbuka untuk diskusi. Di sosmed sangat aktif. Di Twitter sama di IG, Instagram. Terutama di Twitter. Banyak berkomentar dari perspektif sejarah. Jadi memang ada beberapa orang yang unik saya punya teman yang unik-unik gitu. Salah satunya nih JJ Rizal, ini saya manggilnya JJ. Karena apapun masalah yang muncul di publik, dia selalu membahasnya dan melihatnya dalam perspektif sejarah. Dan ini perlu diawetkan sebenarnya orang kayak gini. Ya kan? Nah hari ini, ngahamtan kita hari ini kita akan ngebahas soal sebenarnya tema yang cukup sering dibahas, terutama ketika mau pemilihan gubernur Jakarta. Iya. Atau selalu tema yang dibahas ketika banjir terjadi di bulan Januari atau bulan Februari di Jakarta. Nah, kita ngebahas lagi banjir hari ini, tetapi kita akan ngulik, akan ngebongkar atau akan dengerin ceramah dari Bang JJ dari perspektif sejarah, gitu. Ini sebetulnya Jakarta ini jadi ibu kota hilaf apa sih? Sejarah Jakarta dulu kita bahas. Oh, ya kalau Jakarta jadi ibu kota itu sebenarnya alamiah aja ya? Ya, alamiah bisa dikatakan betul ya, karena Pelabuhan waktu Soekarno memutuskan, dan memutuskannya itu telat banget sebenarnya, baru tahun 1964 ya. Hamil dan dong, begitu. telat. Iya, dan iya lagi. dan waktu kita mulai merdeka itu kan ada panitia khusus Ibu Kota Republik Indonesia. Ada tuh ya panitianya? Iya, ketuanya Soekarno salah satunya. Nah, waktu itu berdebat, di mana sih sebenarnya kita nih mau pilih ibu kota. Masa kita kan lahir dari nasionalisme. Nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme. Masa kita pakai kota yang menjadi ibu kota kolonial. Dan bukan hanya ibu kota kolonial Hindia Belanda, tapi ibu kota kolonialisme yang besar dari kekuasaan Belanda, dari Afrika Selatan sampai Pulau Desima di Jepang. Ibu kotanya itu di Batavia. Oh dulu Batavia itu ibu kotanya kekuasaan si kolonial yang luas itu? Yang luas banget ini. Nah,
Ini kan kita mengkampanyekan anti kolonialisme, imperialisme, tapi malah kita pakai ibu kota kolonial ini. Wah, jadi mereka berpikir untuk cari ibu kota. Dapatlah Kalimantan. Enggak, Oh, enggak Kalimantan tuh belum. Dia sok tahu, berarti lagi ngadepin sama orang sejarah. Ya soalnya sekarang Dia main tebak-tebakan, bukan dia pakai data. soalnya kan lagi rame ibu kota pindah ke Kalimantan. Nah, itu juga masalah Iya, itu. nah, Nanti itu- kita ntar aja, cerita, ntar itu. itu bodoh lah menurut Iya, gue. iya, Iya, bisa kita kata karena waktu itu dipikir, oke, siapa yang punya saran? Kita cari daerah baru yang Oke. perawan ya, yang nggak pernah tersentuh oleh kolonialisme, maka disebutlah Temanggung misalnya. Oke. Ya kan di Magelang, Temanggung yang dataran di tinggi. Jawa nih. Iya, yang di Jawa. Wah, nggak rawan banjir segala macam kayak gitu ya. Kemudian disebut Malang, kemudian disebut Bandung, kemudian disebut Batavia itu sendiri. Nah, terus ibu kota pindah tahun 50, balik lagi ke Jakarta, nggak berubah tuh usulan, tapi nambah satu lagi, Palangkaraya. Nah, ini yang suka disalahpahami. Palangkaraya itu muncul idenya sebagai ibu kota. Itu karena orang yang namanya Semaun dapat tugas dari Komintern, Apa itu? komunisme internasional Oke. di Rusia. Oke. Ini kita lagi di ujung perang dingin sama Amerika katanya. Kita perlu benteng pertahanan, sebuah ibu kota komunisme internasional. Di mana itu paling tepat? Saya pikir Bung Karno bisa kasih jawaban. Kata Semaun nih. Iya, makanya dia datanglah, dia bawa ide bahwa Bung Karno nih ada yang mau ongkosin lu bikin ibu kota katanya. Iya, iya. Kominter. Ya karena Diongkosin tuh ya? lagi kere, diongkosin semuanya, sarjananya, mesin-mesinnya, semua diongkosin. Karena lagi kere, kagak punya duit, ya udahlah oke katanya. Ayo kita cari. Carilah di Palangkaraya. Soekarno bikin sketsa. Tapi Soekarno nggak pernah membayangkan Palangkaraya itu sebagai ibu kota. Karena buat Bung Karno, nation itu hidup dari imajinasi, dan imajinasi itu wujudnya adalah nasionalisme. Gak ada kota yang punya sejarah nasionalisme sekuat Jakarta. Kenapa begitu? Kalau kita ngerayain Hari Kebangkitan Nasional tahun 08, di mana peristiwanya? Iya. Di Batavia, Iya. siswa-siswa Stovia. Kalau kita ngomongin proklamasi pertama, yang disebut kemudian Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda tahun 28, itu di Jakarta. Berarti kesimpulannya begini, Jack. Bener nggak? Gue selalu menduga ibu kota itu dipilih dan bisa terjadi sebagai ibu kota, itu dia perwujudan budaya sebuah komunitas ya. Iya, itu Stovia ada pendidikan di situ, Iya. secara alamiah anak muda di Iya. sana. komunitas yang dibayangkan sebenarnya. Jadi Imajinasi. mereka yang anggota komunitas yang para membayangkan itu kan yang kemudian disebut para pendiri bangsa kan. Iya. Yang disebut sebagai founding fathers dan founding mothers itu. Nah, mereka ini semua mayoritas ada di Jakarta. Jadi mimpi mereka ini yang harus hidup. Karena itu nama-nama jalannya harus nama mereka, begitu loh. Nah jadi Ya kan, tadi museum-museum. Palangkaraya nggak jadi tuh. Ya jadi Bung Karno nggak pernah membayangkan pindah ibu kota. Bahkan tahun 1966 dia mengeluarkan keputusan presiden yang dibayangkan itu megapolitan. Jadi dia bayangkan lu nggak mungkin bisa punya ibu kota lain untuk memungkinkan Indonesia punya hidup, karena bangsa kita adalah hidup dari sebuah imajinasi, dan imajinasi itu memerlukan pemantik, dan pemantik itu semua mayoritas ada di Jakarta. Di saat itu ya. Sampai hari ini kalau kita mau ngomong Indonesia begitu, di mana diproklamasin masa lu mau upacara dari Palangkaraya, kan nggak mungkin. Jalan Pegangsaan itu. Lu mau ngomongin Kongres Pemuda, ya harus ada di Keramat. Jadi poros kita sebagai nation itu tumbuh, pancak-pancaknya itu tuh ada di Jakarta itu. Oke. Artinya Soekarno nggak pernah akhirnya jadi mindahin ibu kota. Nggak pernah punya bayangan Soekarno memindahkan ibu kota setelah Karena tahun 1959 ketika dia jadi presiden lagi. Contoh paling gampang adalah ngapain dia capek-capek bangun Jakarta. Dia rubah. Jadi bayangan Bung Karno kan harus kita ingat dia seorang arsitek. Habis jadi arsitek of nation, dia pengen jadi arsitek beneran yang menggabungkan antara mimpi dia sebagai arsitek of nation sekaligus arsitek engineer, seorang benar-benar engineer. Jadi oke nih Jakarta kita terima, tapi gue harus ubah tata ruangnya dari tata ruang kolonial menjadi tata ruang nasional. Dia ubah porosnya. Oke.
Poros-poros kota kolonial itu diganti sama dia. Dia bikin Monas, dia bikin Semanggi, dia bikin Patung Selamat Datang Gelora Bung Indonesia. Karno, bikin semua diubah, digabungkan dengan Kota Baru Kebayoran begitu. Diubah sama sekali porosnya sehingga kota kolonial itu ada Berubah di bawah ketiban sama kota nasional itu. Itu menurut gue ya, itu jasa besar Bung Karno yang sampai sekarang menjadi landmark kalau kita ke Jakarta. Di dunia orang Ya di dunia itu. Indonesia ya selain Bali ya Jakarta ibu kotanya kan. Itu jasanya Soekarno yang sebenarnya dia ngomong kan waktu dia bayangkan ini akan menjadi megapolitan begitu. Kan kalau aku ditanya apakah Indonesia, terus dia bilang kalau aku melihat gunung-gunung, aku melihat Indonesia. Kalau aku melihat lembah-lembah, sawah dengan sungai yang mengalir, lalu memasuki kota dan melaut, pantai dan kemudian laut, itulah Indonesia. Jadi dibayangkan Jakarta sebagai megapolitan dari Purwakarta yang bergunung-gunung sampai ke pantai di Teluk Jakarta. Kalau sekarang Indonesia seperti apa? Aku melihat kebun sawit. Ya. Aku melihat Indonesia. Ya. Mungkin dulu Bung Karno nggak sadar. Awal asal usul kebun sawit itu ada di Bogor. Jadi itu kan lembaga penelitian besar kan? Iya kan? Para naturalis bekerja atas pesanan pemerintah kolonial untuk mencari setelah rempah ini berakhir apa rempah baru, salah satunya sawit. Sekarang gini J, gue masuk ke isu soal banjir. Ketika secara secara jiwa Soekarno berhasil membangun Jakarta, ada banyak tugu, patung, simbol-simbol keindonesiaan dibangun di atas peninggalan kolonial yang berabad-abad di Jakarta ini. Tetapi apa kemudian yang memang itu ya Jakarta emang begini alamnya atau struktur tanahnya, ya kan? Itu ada nggak yang disentuh sama Soekarno waktu itu? Ya Soekarno ini persoalan besarnya adalah dia engineer ya, dia insinyur. Tapi urusan hidrologi itu nggak dia sentuh. Ya, bangunan. Iya dia bangun. Dia ubah tata ruang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam periode yang panjang Jakarta ini kota yang identik dengan air dan berkali-kali mengalami masalah dengan air yang kemudian disebut sebagai bencana banjir. Dari zaman Belanda pun udah ada banjir kan? Sebelum Belanda datang itu. Dari abad ke-5 kita udah dapat informasi tentang banjir. Bangsa Ethiopia waktu itu kesini kan? Enggak ya? Sebelum Belanda pun udah banjir. Udah banjir, jadi informasi kita tertua yang tertulis itu salah satu berita tentang bagaimana Raja Purnawarman di abad ke-5 menangani masalah air yang sebenarnya masalah banjir. Jadi dari prasasti itu kita diajari bahwa Jakarta ini kota yang bukan identik dengan banjir tapi identik dengan air. Nah ini yang menurut gue jadi penyakit karena orang Jakarta identik dengan banjir, bukan identik dengan air. Karena memang kenapa? Karena Jakarta itu sejak awal saudara kembarnya itu air. Dia lahir bersama hujan tropis 5.000 tahun yang lalu yang mengikis gunung, 3 gunung di selatan Jakarta, Gede, Pangrango, Salak. Dan airnya ngalir ke sini. Dan airnya mengalir ke sini, membawa endapan lumpur, ya kan, menutup dataran keras masa Pleistosen dengan tanah 50 meter, 40 meter, 25 meter, variatif begitu. Jadi dataran aluvial, itu yang kemudian kita sebut sebagai Jakarta. Karena itu nama tempatnya mayoritas identik dengan air. Berapa banyak di Jakarta nama tempat identik dengan kali. Kali Pasir, Kali Deres, Kali Malang, iya kan? Berapa banyak yang identik dengan rawa, rawa Belong, rawa Mangun. Nah ini rawa Mangun nih salah tempat nih, aneh nggak punya air, kenapa lu tempatin? Ya kayak gitu. Nah karena tanahnya itu tanah merah, vulkanik, dia juga tanah yang subur. Karena itu banyak, bukan selain identik dengan air, identik dengan pohon. Berapa banyak nama tempat di Jakarta dengan nama pohon? Dengan jati aja, jati Petamburan, jati Padang, jati Keramat. Iya kan? Kebun, berapa banyak kebun? Ada hutan kayu, hutan panjang, hutan pitik, coba. Kalau Gunung Sari? Nah, persoalan besarnya, persoalan besarnya Jakarta tuh nggak punya gunung, tapi dia punya bukit.
Punya gunung, punya bukit kayak gitu. Yang sebenarnya adalah gundukan, bukannya gunung gitu. Tapi nama-nama itu sebenarnya menjelaskan sebenarnya Jakarta itu apa. Nah, Soekarno tuh nggak pernah membayangkan itu, sehingga dalam dia menata tata ruang kota kolonial menjadi kota nasional, yang dikeluhkan tuh satu. Soekarno tuh nggak pernah menyiapkan Jakarta itu yang identik dengan air, yang saudara kembarnya air itu bagaimana bisa hidup berdampingan dengan air. Akhirnya dia baru sadar setelah yang dia bangun sejak tahun akhir 1950-an itu dihantam banjir di tahun 60-an. Baru nanti tahun 65 pas ulang tahun Jakarta 22 Juni dia insap, dia bikin satu proyek namanya Kopro Banjir. Kopro, Komando Proyek Banjir. Dan itu menurut gue proyek yang betul. Artinya banjir itu harus ditangani oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. apa yang dilakukan sama Kopro Banjir? Nggak sempat ngelakuin apa-apa, orang 65. Oh iya. Mesti berubah. Konslet dia. Habis sedih banget, nggak sempat ngelakuin apa-apa. Tapi kan Soekarno sebelum dibabat, dia ngasih kado terbaik buat Jakarta. Namanya Ali Sadikin. Iya. Ali Sadikin ini yang melanjutkan. Dia nggak... Kopro Banjir ini dinaikin marwahnya, derajatnya, dibuat jadi master plan. Jadi dia buat master plan 2, bayangin. Master plan untuk keseluruhan 65-85 ya, menyangkut tata ruang. Tapi ada master plan khusus namanya master plan banjir. Ini idenya dari hamba Allah yang namanya Soekarno. Dari Kopro Banjir itu. Nah, dia juga sadar Bang Ali itu bahwa banjir itu nggak bisa lu letakkan dalam geografi administratif. Misalnya Depok, Bogor, Jakarta, begitu, Bekasi, nggak bisa. Dia harus satu kesatuan. Harus satu kesatuan, makanya dia bikin Jabodetabek. Tapi kan ide ini, banyak ahli yang bilang di tahun 90-an sampai tahun 2000, kalau master plan banjir 6585 dijalankan, atau master plan 6585 tata ruangnya dijalankan, lu bayangin, master plan 6585 itu ruang terbuka hijaunya 37,2% Di Jakarta. Sekarang 10%-nya kagak sanggup. Nyampe sih, sebagian di pot-pot di rumah itu. Buat lu kencing. Buat ngumpet tikus. Nah itu kan problem bagaimana kalau kita balik lagi ke diskusi tadi kita krisis ruang terbuka hijau, betapa durhakanya kota ini. Jadi nggak memberi ruang untuk pohon. Jadi memang Jakarta ini memang tempat yang tercipta dari air sebetulnya. Saudara kembarnya air. Iya, jadi itu kita harus hidup berdampingan dengan air. Yang kedua, memang ada tempat-tempat yang itu memang jadi aliran dan genangan air. Ya, karena itu di sekitar Jakarta, misalnya di Depok, bayangin ada 31 setu. Iya betul. Belum kita jalan kaki dari Depok sampai puncak. Mungkin lebih dari 100 setu. Pertanyaan besarnya adalah hari ini setu-setu itu kemana? Di Depok misalnya dari 31, yang selamat hanya 21. 90% tercemar, mengalami penyusutan dan pendangkalan. Dan dipakai buat foto Instagram. itu problem bener, asli. Jadi di tahun 1970 itu Bang Ali itu banyak sekali variasi upaya menyelesaikan masalah banjir. Sampai kita misalnya Benyamin kan lagunya Kompor Meleduk kan kebanjiran. Iya, itu kan tentang masalah terbesar kita tuh kalau nggak kebakaran ya kebanjiran gitu. Nah, itu aja udah menjelaskan di tahun 1970 itu banjir tuh menjadi pembicaraan yang sangat serius dan banyak sekali ide yang menurut gue bisa menyumbang pada persoalan-persoalan bagaimana kita menangani banjir bukan hanya Jakarta tapi Jabodetabek. Misalnya bagaimana kesadaran mengidentifikasi Jakarta itu identik dengan air bukan banjir. Karena apa? Karena waktu musim hujan kita sangat basah, pada musim kering kita sangat musim panas kita sangat kering. Harusnya air bukan dibuang-buang tapi disimpan. Iya. So jadi kita harus memperbanyak ruang penampungan air. Dibuat alirannya. Iya. Dicariin tempat kanal untuk menyimpannya. Iya. Jadi sebenarnya air ini yang di Jakarta ini dikelola harusnya. Iya. Dikelola. Tapi juga memang masyarakatnya juga harus dirubah mindsetnya. Iya. Bahwa misalnya Jakarta ini kalau mau dijadiin tempat tinggal, artinya begini kok, kasih contoh ekstrim. Di Belanda, di sungainya banyak orang yang punya perahu sebagai tempat tinggal kan.
Tapi bukan berarti sungainya dicor kan? Bener nggak? Dijadiin rumah yang malah ngerusak sungai. Nah jadi memang masyarakatnya juga harus dirubah mindsetnya bahwa lu tinggal di kota yang memang saudara kembar sama air. Ya. Sebenarnya juga kalau kita ngomong masyarakat itu juga harus spesifik sih. Sebenarnya yang menyebabkan banjir di Jakarta itu bukan orang susah, bukan yang tinggal di pinggir-pinggir kali. Ya karena yang rumah gede-gede. Yang punya duit justru karena dia bisa mengubah tata ruang. Iya. Nah Jakarta ini kan yang jadi sutradara perubahannya bukan gubernur, bukan presiden, agen properti. Iya. Jadi kita nggak bisa lihat rencana tata ruang Jakarta itu di kantor gubernur, di kantor wali termasuk kota. properti kamera ini ya. Itu kita bisa lihat cuma di kantor-kantor properti. Nah, perubahan yang menyebabkan Jakarta banjir kan baik sebabnya ada banjir yang sebut banjir kiriman. Yang sebenarnya kita nggak bisa sebut itu banjir kiriman karena orang Jakarta yang ngirim modalnya ke pinggiran Jakarta, ke Puncak, ke Bogor, buka ruang, bikin segala macam bisnis begitu. Itu kan kayak zaman awal VOC begitu. Mereka investasi uangnya, ngubah tata ruang, dan akhirnya itu menjadi ruang resapan semakin berkurang kan. Ya, ruang penampungan air semakin berkurang dan itu kemudian menjadi banjir kiriman. Nah, perubahan tata ruang di selatan Jakarta, di pinggiran Jakarta, itu ditambah lagi dengan perubahan tata ruang di Jakarta. Sampai ruang terbuka hijaunya krisis, ini hijaunya belum birunya ya. Nah, kemudian sistem karena kita nggak mampu menyimpan air, akhirnya kita eksploitasi air tanah. Ketika kita eksploitasi air tanah, terjadi penurunan permukaan tanah. Udah penurunan, ditambah beban konstruksi. Air di sana tambah banyak. Nah iya jadi kayak mangkok kan, tambah beban. Nah itu yang terjadi. Ini sekarang masyarakat ini kan sibuk soal banjir. Yang sebenarnya nggak masyarakat sih, cuman orang yang nyari keuntungan dari berisik aja kan. Nyalahin gubernur kan. Ya Anies lah, Ahok lah, Jokowi lah, sebelumnya lah sebetulnya. Tapi sebenarnya masalah banjir ini yang harus dipahami adalah soal persoalan-persoalan yang dari hulunya sampai ke hilirnya. Jakarta ada di hilirnya, tapi Jakarta juga jadi hulu uang buat kerusakan di tempat hulu airnya. Dan ini semua muter kayak begini aja. Sebenarnya kita sedang bunuh diri ekologi. Dan ini bukan bunuh diri ekologi pertama. Ini bunuh diri ekologi kedua. Jadi kalau tadi misalnya lu ngomong... Yang pertama tuh yang kapan? Iya nih, lu ngomong tadi mau pindah ibu kota. Salah satu alasan pindah ibu kota apa? Banjir. Banjir. Iya kan? Iya. Yang sebut pertama Amanah Soekarno. Secara historis nggak pernah mimpi Soekarno pindah ibu kota. Oke. Udah ngomong. Yang kedua banjir. Nah, pertanyaannya adalah kalau lu pindah ibu kota, apakah menyelesaikan sifat buruk lu terhadap ekologi? Enggak. Akan ngulangi di tempat yang Dan baru. kita akan menciptakan banjir di tempat tersebut. Akan menciptakan kerusakan ekologi yang sama. Ya. Nah, bencana ekologi ini kita bisa belajar, berefleksi dari masa lalu. Karena ini bencana ekologi yang sedang berjalan. Itu bencana ekologi yang pernah terjadi di Batavia. Dan keputusannya juga sama, pindah ibu kota. Oke. Jadi, kalau kota Jakarta itu disambung sejarahnya dengan kota Batavia, kita harus ingat kota Batavia itu dibikin Belanda. Pada tahun 1619. Kota ini dibangun karena orang Belanda ini pengecut. Ya, anak mama. Jadi mereka ngebayangin, wah, gue pengen gimana caranya tetap berasa ada di Amsterdam. Jadi dibuatlah konsep kotanya itu dengan meniru kota Amsterdam, banyak kanal-kanal. Jadi kayak di Venesia. Nah waktu itu sumber airnya diambil dari mana? Dari sungai-sungai. Jakarta banyak sekali sungai. Dipotong-potong, disodet-sodet, masuk ke dalam kota. Nah, karena mereka ini sebuah institusi, kayak semacam perusahaan VOC ini, multinasional yang sangat kaya, bahkan kata hartanya sekarang setara dengan Microsoft, saking kaya VOC ini. Tapi di dalamnya itu sangat korup. Pertanyaan besarnya uang korupnya ini diputer kemana? Kan kalau orang korup kan... Ya gue baca tweet lo berapa hari lalu. Iya. VOC itu hancur karena korupsi. Ya, bahkan yang nyingkat VOC itu Verhan Onder Korupsi, bukan Perendia Oost-Indies Company. Jadi pertanyaannya adalah, ini uang korupsi ini dipakai buat apa? Dipakai buat investasi. Investasinya kemana? Nah, cilakanya investasinya itu adalah waktu itu yang paling primadona dan bisa memutar uang dengan cepat, namanya gula. Gula. Maka gula itu perlu apa? Perlu industri gula. Industri gula itu perlu penyokong apa? Kebun. Ladang tebu. Space-nya. Di mana kita perlu space itu bisa di di Omelanden, di luar kota Benteng Batavia. Dibukalah seluruh Omelanden itu, hutan perawannya itu, terutama di tepi-tepi sungai.
untuk jadi ladang tebu dan pabrik penggilingan gula. Itu ratusan. Dari sejak pertengahan abad ke-16, 1650-an bayangin. Sampai hampir 175 tahun nanti, ya, itu bisnis gula tuh merajai. Dan semua dari uang yang nilep dari dalam VOC. Tapi tiba-tiba di tahun 1730-an, kalah saing oleh bisnis gula dari koloni lain di Latin Amerika. Ditinggalkan begitu aja. Sementara setiap hari, sampah-sampah dari perkebunan tebu dan pabrik gula ini dibuangnya kemana? Ke sungai-sungai yang dekat dengan tempat mereka. Nah, begitu musim hujan, semua ke bawah, ke dalam kota. Kota Batavia. Karena kan nyambung dengan sungai kan? Banjir. Kalau musim panas, berlumpur, kotor dan bau. Dan dibilang tempat berkembang biaknya penyakit yang mengerikan yang mereka namain Remiterende Rokorsten, demam maut mati mendadak. Obatnya apa tuh kalau sekarang di apotek? Kagak ada obatnya itu. Saking kagak ada obatnya, orang masuk rumah sakit bukan sembuh malah mati. Sehingga rumah sakit disebut mordukuil, lubang kubur. Malam ini kita ngumpul 10 orang, paginya 6 mati. Bisnis yang paling menjanjikan peti mati. Ada epidemi di tahun 1730-an. Di Jakarta tuh? Di Batavia. Batavia tuh ya? Iya, sebab musabnya dari mana? Dari uang yang mereka tilep, terus mereka investasikan dalam bisnis gula, dan ketika bisnis gulanya itu kalah saing, mereka tinggalkan. Dan ekologi yang berubah itu menyebabkan banjir waktu musim hujan, waktu musim panas itu kering berpaya-paya, dan mereka tapi nggak tahu, ini kering berpaya menimbulkan bau busuk, penyakit dari mana? Rupanya dari nyamuk. Jadi ada epidemi malaria. Iya. Nah, epidemi inilah yang sebenarnya jarang didiskusikan yang membuat runtuhnya VOC. Jadi VOC itu runtuh, benar-benar lumpuh karena epidemi. Oke. Karena Remiterende Rokorsten itu, mereka sama sekali tidak mampu pelaut-pelaut karena mereka kan nggak punya kekebalan ya. Orang-orang pribumi itu punya kekebalan yang panjang dengan mereka nggak punya. Lumpuh ini, bisnis nggak bisa jalan. Gagal tuh. Ya. Akhirnya pelan-pelan mereka pindah. Meninggalkan kota yang kita kenal sekarang, kota tua itu, pindah ke Gambir yang sekarang menjadi kawasan. Oh, pindahnya segitu doang ya? Iya. Padahal kita kalau naik mikrolet sekarang nyampe. Itu. Oh, dari kota tua ke Gambir. Ke Gambir mereka ada tahun 1800 diputuskan untuk meninggalkan sama sekali Intramuros Batavia dan membuat kota baru. Jadi di kota baru itu mereka sebut namanya New Batavia. Jadi sebetulnya banjir ini sama praktek bisnis yang masif, yang nggak mau bertanggung jawab, korup, dia punya keterkaitan. Punya keterkaitan. Dan hasilnya adalah epidemi, bencana ekologi, kemudian epidemi. Jadi banjir itu sebetulnya kita oke lah. Banjir kita tanganin, kita panik, saling membantu. Kemarin yang banjir kemarin ini 2021, ada yang mau kawin, diangkut pakai ember. Ya itu gotong royong, tapi sebetulnya capeknya kita ngurus banjir dan melihat banjir seharusnya nggak cuma di soal ketika air itu ngepung rumah kita, tapi dia juga harusnya ngelihat pada tatanan yang lebih luas. Nah ini siapa yang harusnya ngebongkar, menguji, membangun ulang tatanan ini? Setahu gue sih setiap gubernur dan presiden ngomongnya sama. Janjinya bisa nyelesain banjir kalau dia jadi gubernur, kalau dia jadi presiden. Jadi pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab sama mereka. Harusnya mereka. Iya, tapi mereka yang bisa cuman jawab. Berhenti di level omongan doang. Nah, iya karena kalau kita cek waktu mereka kampanye, semuanya pasti bicara kalau mau jadi gubernur Jakarta tentang banjir. Oke, jadi sebetulnya orang-orang sekalian nggak usah lah terlalu belain Anies, belain siapa lagi nih, Ahok, kayak gitu, Jokowi. Sebetulnya mereka levelnya level statement aja. Iya. Dan kalaupun mereka berbeda, hanya cuma soal cara bagaimana mereka nanganin bersihin lumpurnya doang. Retorikanya aja. Tapi misalnya kita ngomong naturalisasi. Apa sih naturalisasi kok jadinya betonisasi? Iya. Terus kalau kita ngomong naturalisasi, sampai hari ini itu tidak ada pembahasan yang konkret tentang apa itu naturalisasi. Iya. Ahok terkenal dengan cara menata sungai. Lumayan lah, oke, jadi bersih gitu. Anies
Ya persoalannya sih menurut gue itu ya, Anies meneruskan Ahok. karena semuanya bermain pada sesuatu yang sebenarnya bukan substansial tapi Iya. artifisial. Jadi cuma bertarung, kita puji lah, nggak usah terlalu sensitif. Kita Iya. puji berhasil dalam soal menangani situasi pasca banjir, Iya. situasi pasca banjir. Tapi menangani banjirnya sendiri, Nggak ada. kalau dia bilang gua ini bisa nanganin banjir waktu kampanye, itu juga naif ya. Karena masalahnya nggak mungkin di wilayahnya dia doang, Iya, ada di daerah lain juga. betul. Jadi tidak pernah ada yang seserius Bang Ali ya menyusun sebuah master plan untuk menyelesaikan banjir. Jadi bukan tidak pernah ada rumusan dan pemikiran tentang bagaimana Tapi kan Ali Sadikin dulu nggak ada DPRD-nya. Ya, Sekarang yang ada DPRD. Iya. Iya kan? Ya, persoalannya sebenarnya Ada PSI juga. iya. Persoalannya sebenarnya bukan itu sih. Persoalannya adalah bagaimana kita ingin mendengar lagi sebuah wacana yang lebih cerdas, komprehensif. lebih gamblang setelah ratusan tahun kita menghadapi masalah yang sama. Oke, sekarang gini. Ini nggak ada habisnya soal banjir. Jadi menurut lo, apa yang mesti dilakukan? Segera, mau Anies kek, mau Ahok kek, pendukungnya Anies kek, pendukungnya Ahok kek. Gitu. Ya pertama menurut gue adalah kita harus tetap melakukan upaya-upaya pendekatan penyelesaian banjir secara infrastruktur, menahan tata ruang begitu dan mengevaluasi tata ruang begitu ya, melakukan pendekatan-pendekatan teknis begitu ya kayak masalah drainase dan sebagainya. Tapi juga jauh yang terlebih penting adalah bagaimana mengubah mindset bahwa Jakarta itu bukan identik dengan banjir tapi identik dengan air. Kota ini memang kota air, jadi yang dibangun dari air. iya, orientasi ke masa depan, kota ini nggak punya pilihan selain menjadi kota biru atau kota hijau atau sekaligus kota hijau dan kota biru. Tapi untuk sampai ke sana perlu keberanian luar biasa. Kuncinya ada di tata ruang dan tata ruangnya itu bukan hanya Jakarta. Tata ruangnya itu menyangkut Jabodetabek, coba ya. Menurut lo perlu nggak sih ada menteri khusus? Harusnya ya, harusnya. Kira-kira yang cocok siapa yang cocok? Dia mancing, ya kan? Nggak usah dijawab. Ntar begitu lo sebut namanya orangnya branding. Ya tapi kalau ada ide seperti itu tuh sebenarnya ide yang udah lama seperti dibayangkan oleh Soekarno kan, satu komando begitu ya tentang penyelesaian Ibu kota ini. Banjir itu di ibu kota itu. Atau Bang Ali dengan master plan. Jadi yang mimpin itu program bukannya orang. Jadi nggak perlu tanya siapa, tapi programnya apa. Nah ini kan yang nggak diobrolin. Kita juga gimana obrolin? Bukan program, di sini bukan programnya apa, tapi lobangnya di mana? Biar gue masuk. Ya kan? Ya problemnya sih seperti dibilang oleh Tamrin waktu tahun 1932 dia Tamrin Amal Tomagola. Bukan, Muhammad Husni Tamrin ya. Tahun 32 dia melihat banjir besar di daerah Pekambangan, Palmerah dulu. Dia bilang, persoalan terbesar dari banjir adalah kita hanya bicarakan banjir waktu musim hujan datang dan banjirnya datang. Iya. Tapi setelah musim hujan pergi dan banjirnya pergi, lalu dia datang lagi, baru kita bicarain. Nah itu problemnya. Jadi memang tidak pernah ada upaya yang serius gitu loh. Jadi semuanya sifatnya tambal sulam. Ketika banjir itu udah pergi, kita nggak mempersiapkan diri secara lebih baik. Itu yang mau gue bilang bahwa harusnya justru setelah banjir itu pergi, kita sangat serius membicarakan banjir. Tapi kan kita bisa hitung ya dari gubernur ke gubernur, dari presiden ke presiden tidak pernah ada yang melakukan itu. Iya. Pilihannya cuma satu, tinggalkan ini, pindah ibu kota. Ya saya itu kayak company. Ya itu nggak nyelesain. Ya nggak nyelesaikan. Karena yang dirubah harusnya kan cara kita berpikir dan kita pakai untuk di mana kita tinggal. Ya air itu bakal jadi masalah. Iya. Kalau kita nggak bijak dan nggak bisa ngatur. Iya. Thank you JJ. Satu hal yang penting, lu nggak perlu kuliah teknik perkotaan. Lu perlu sih, bukan nggak perlu. Nggak cuman kuliah teknik perkotaan, nggak cuma kuliah teknologi-teknologi lain, tapi kuliah sejarah pun kayak JJ,
ya belajar sejarah pun, lu bisa sangat bijak, cerdas, dan sangat progresif untuk melihat persoalan banjir seperti yang kita alamin di Jakarta dan juga di banyak tempat. Jadi dari ilmu sejarahnya JJ, dari pengetahuan sejarahnya JJ Rizal, kita bisa melihat secara komprehensif bahwa apa yang kita misu-misu rame-rame itu adalah cara menyiasati banjir. Merespon secara kepanikan, kedaruratan. Tapi kemudian sebagai manusia, kalau lu punya ilmu, ya lu pakai dong bagaimana mengatur air, bagaimana melawan air, mengatur dan juga mengontrol diri supaya nggak menciptakan air yang dari atas ke bawah, dari kiri kanan atau kanan ke kiri, itu nggak sekedar nggak sekedar pasrah lalu menganggap bahwa ini cobaan dari Tuhan, ya kan? Atau misalnya azab gitu misalnya. Itu juga bisa, itu ada di kitab-kitab suci, cerita itu ada. Tetapi terbukti dari ilmu, dari pengalaman, dari catatan sejarah, ini karena juga azab ini atau bencana ini karena manusianya sendiri yang nggak bisa mengatur dan akhirnya menjadi rakus. Tanah yang harusnya buat pohon diganti dengan beton. Akhirnya inilah yang kejadian sama kita semua. Anda nggak mau mikir, yang Anda bisa lakukan, Anda hanya nyalahin siapa pemimpinnya. Pemimpinnya punya tanggung jawab, tetapi pemimpin pergi, jabatan kita sebagai warga nggak tergantikan. Gitu. Jadi bayangkan jika suatu hari Jakarta nggak ada gubernur setahun, lu mau nyalain siapa? Kita ketemu lagi di Ngahantam berikutnya, ya kan? Thank you, JJ. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.